Buat ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani dengan NIM 877828916. Di sini saya akan melakukan pengamatan terkait karakter dari siswa-siswi siaga dan penggalang di SDN Sukahati 03. Adik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo, mau ya? Nah, mana lagi itu kata-kata masih silakan nanti bisa sebelum masuk ya. Ya guys, baris guys. Ya. Jadi, dari hasil pengamatan yang saya sudah amati terkait kegiatan kepramukaan di sekolah hari ini, di tingkat siaga ini mereka belajar tentang baris berbaris dan tepuk-tepuk. Nah, yang dimana kegiatan mereka itu sangat penting loh untuk program PPK atau penguatan pendidikan karakter. Karena yang pertama, di kegiatan baris berbaris ini mengajarkan siswa-siswi untuk patuh pada aturan dan instruksi, sehingga mereka itu terbiasa menjadi individu yang disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta di sekolah. Terus juga di kegiatan ini melatih siswa dan siswi untuk bergerak secara terkoordinasi, membangun rasa kebersamaan dan kerjasama dalam suatu tim. Nah, yang kedua, di kegiatan tepuk-tepuk pramuka itu membantu mengajarkan siswa-siswi nilai baik seperti kerjasama, disiplin, dan semangat bersama. Terus di tepuk-tepuk ini juga siswa-siswi belajar saling menghargai, fokus bersama, dan bangun rasa persatuan yang kuat. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan PPK atau penguatan pendidikan karakter yang ingin membentuk karakter anak supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tepuk-tepuk ini bukan hanya permainan, tapi cara sederhana untuk melatih karakter positif dalam diri siswa. Nah, kalau pengamatan saya terkait siswa-siswi penggalang, mereka belajar tentang materi SKU, yaitu menerjemahkan tulisan ke sandi Morse berupa sandi rumput. Ini juga penting loh untuk program PPK di sekolah, karena menulis dan membaca sandi rumput itu melatih konsentrasi dan ketelitian siswa-siswi, karena mereka harus memperhatikan bentuk dan panjang pendek sandi rumput yang berbeda. Nah, latihan ini juga dapat meningkatkan fokus dan daya ingat yang merupakan bagian dari pendidikan karakter seperti kesabaran dan ketekunan. Terus, materi sandi rumput dalam SKU ini juga tidak hanya mengasah keterampilan teknis komunikasi, tetapi juga membentuk nilai-nilai karakter yang mendasar seperti ketelitian, kesabaran, kreativitas, kedisiplinan, dan kerjasama pada siswa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di sini saya
izin memperkenalkan diri. Nama saya Dera Mujani dari Universitas Terbuka. Sebelumnya di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait program PPK di sekolah ini. Mengatakan sebelumnya Ibu nama Ibu siapa? Nama Ibu Benedita Penasari. Saat ini Ibu mengaku di kelas 3 di SD Sukarjo Kelas 3. Ada yang ingin ditanyakan tentang program ini? Nah Ibu, saya izin bertanya, apakah Ibu sudah melakukan program PPK di sekolah ini? Sudah. Kalau sudah, kira-kira apa tantangan dan kendala yang sering dihadapi saat mengimplementasikan program PPK di sekolah ini? Untuk pengadaptasian di SD Sukarjo ini khususnya di kelas 1 memang ada beberapa tantangan, mulai dari yang pertama sekolah ini memiliki keterbatasan sarkas, di mana sarkas itu tentu saja dibutuhkan untuk pengembangan program-program PPK ini. Mungkin seperti kami belum memiliki lapangan olahraga untuk pengembangan kinestetiknya, kemudian kekurangan buku untuk pengembangan literasinya, kemudian kami juga belum memiliki sarana ibadah, misalnya musola untuk anak beribadah. Tentu saja musola ini kami sangat membutuhkan. Kendala yang kedua, tentu saja pengaruh dari globalisasi tentang penggunaan iptek. Jadi anak-anak karena belum bisa menyaring informasi tentang penggunaan HP dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kebiasaan anak. Jadi konsentrasi anak juga di sekolah itu kurang, kemudian ucapan anak itu kepada mereka memiliki HP. Tentu saja mereka belum punya filter yang kuat untuk memilih dan memilah kata-kata yang sempurna. Yang ketiga itu adalah kebiasaan yang berkaitan dengan tanggung jawab anak. Entah anak itu kurang bertanggung jawab dalam mengolah sampah, mereka sendiri membuang sampah, kemudian sepatu juga masih berserakan, kedisiplinan juga harus ditingkatkan. Dan yang terakhir tentu saja kurangnya pemahaman dari guru itu sendiri tentang berbagai kegiatan atau program-program yang dapat mengembangkan penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Oke, sebelumnya makasih Ibu sudah memberikan informasi terkait kendala atau tantangan yang sudah dialami oleh Ibu sendiri di sekolah ini. Sama-sama semoga menjadi informasi buat adik-adik semua yang berada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bapak. Iya, silakan. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Dera Mujani, saya dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan menanyakan terkait ini literasi kepramukaan. Bapak kan sebagai pembinanya gitu. Saya ingin nanya, Iya, silakan. apakah pendidikan kepramukaan harus merupakan bagian dari kurikulum sekolah dasar? Memberikan alasan terhadap perlu tidaknya pendidikan kepramukaan masuk ke dalam kurikulum sekolah. Oke. Menurut saya sih materi itu memang sangat penting masuk dalam kurikulum sekolah dasar, karena merupakan sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional yang memiliki tujuan khusus, yaitu untuk membentuk karakter, disiplin, dan kemandirian siswa. Ya, kan di pendidikan itu ada kegiatan beragam, contoh keterampilan praktis, kepemimpinan, dan kerjasama. Di samping itu juga sih pramuka di sekolah SD juga banyak berperan ya untuk anak-anak sekolah dasar. Jadi tadi sebagai pembentukan karakter. Apa contohnya? Ya di kegiatan itu bisa kita tanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, dan kerjasama antar siswa. Yang kedua dan pentingnya adalah pengembangan keterampilan. Dan bukan merupakan wadah untuk mengembangkan keterampilan yang ada pada diri siswa. Ya tentunya beragam ya. Dari mulai bisa melatih baris, berdiri,
kali temali, kemudian memasak di alam terbuka, P3K, dan navigasi. Nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, peran pentingnya adalah sebagai peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri, di mana dalam lembaga sekolah itu SD, anak-anaknya kan dalam kepercayaan diri itu kurang lah gitu. Jadi kita asah melalui kegiatan kepramukaan. Nah, dengan apa? Dengan berbagai aktivitas, gitu kan, supaya anak itu jadi mandiri. Contoh diadakannya bersari atau jamran kayak gitu. Kita tanamkan sejak usia dini supaya anak berani. Dan selanjutnya adalah peran pentingnya pramuka juga pengembangan wawasan kebangsaan. Jadi dalam pramuka itu tidak hanya tadi mengembangkan keterampilan siswa. Jadi kita menambahkan wawasan juga supaya anak itu lebih mencintai tanah air kita sebagai generasi muda yang akan datang. Mungkin itu kakak yang dapat saya jawab ya. Mohon sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Abdul Muksi. Makasih ya Pak. Sama-sama. Udah mengganggu waktunya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya.